Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga di bulan Rajab ini kita semua diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan semoga kita semua disukseskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah disertai dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap tanggal 27 Rajab umat Islam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah peristiwa monumental yang penting bagi umat Islam. Ada banyak hikmah peristiwa Isra Mi'raj yang dapat dipetik dan dijadikan teladan oleh setiap muslim. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sementara Mi'raj adalah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, langit tertinggi yang tak dapat dijangkau oleh makhluk apapun. Perjalanan yang sangat jauh itu dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sangat singkat. Ayat Al-Quran yang membenarkan perjalanan Isra Mi'raj tersebut salah satunya surat Al-Isra ayat 1. Sahabat pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di balik mujizat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, tak hanya menunjukkan kebesarannya, tetapi juga membawa sejumlah hikmah bagi setiap muslim. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj adalah mempercayai kekuasaan Allah. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi bukti keagungan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diperlihatkan secara langsung, sebab perjalanan Nabi Muhammad seolah tak masuk akal apabila dituntaskan hanya satu malam. Akan tetapi mempercayai kuasai Allah memerlukan kacamata keimanan. Selain itu, kejadian maha dahsyat tersebut menunjukkan bahwa mujizat itu nyata dan hanya milik Allah semata. Yang kedua, sebagai ujian keimanan seseorang. Bagi umat Islam yang benar-benar beriman, pasti akan menerima kebenaran Isra Mi'raj dan akan semakin bertambah keimanannya. Sementara bagi orang yang tak beriman akan semakin lemah imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perintah menjalankan sholat 5 waktu. Jika umumnya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, tidak demikian dengan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah sholat secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Awalnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Namun Rasulullah meminta keringanan pada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dari sinilah sholat 5 waktu menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Yang keempat, syariat Nabi Muhammad SAW sebagai pungkasan. Sesampai Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis, tempat terakhir perjalanan Isra, beliau menjadi imam sholat bagi para nabi dan rasul terdahulu. Sholat jamaah Rasulullah bersama para nabi dan rasul ini menjadi bukti bahwa mereka mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima,
hikmah dipilihnya malam hari sebagai waktu terbaik untuk berdoa. Malam hari menjadi waktu istimewa, termasuk ketika terjadinya peristiwa Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Hikmah peristiwa Isra terjadi di malam hari adalah agar orang-orang dapat mengimani sesuatu yang gaib. Lagi pula malam selalu didahulukan dari siang, baik dalam proses penciptaan hingga urutan penyebutan dalam ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, sebab setiap malam mengandung saat-saat pengabulan doa. Sahabat pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian hikmah peristiwa Isra Mi'raj yang bisa dipetik oleh umat Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.